Stunting atau masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan pola pikir menjadi ancaman kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ironisnya, stunting tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, namun juga di daerah yang dekat dengan akses kesehatan. Produser lapangan CNN Indonesia, Marsha Anastasia, melaporkannya untuk Anda. Marsha Anastasia, Bogor. Stunting. Apakah semua orang yang pendek bisa dikatakan stunting? Tentu tidak. Tidak semua orang yang bertumbuh pendek bisa dikatakan stunting. Karena ada beberapa orang yang terlahir pendek karena keturunan atau genetik. Untuk stunting itu sendiri terjadi karena kondisi kesehatan dan nutrisi yang kurang baik. Mengapa stunting perlu dicegah? Karena stunting termasuk di dalam kegawat daruratan nasional dan ada 1 dari 3 anak di Indonesia yang menderita stunting. Adapun angka stunting di Indonesia mencapai 37% dan ternyata jauh lebih buruk dari beberapa negara di Afrika. Apa saja dampak dari stunting? Dampak stunting itu sendiri jangka pendeknya yaitu gangguan perkembangan otak, fisik, dan motorik pada bayi. Dan ada jangka panjangnya seperti tingkat kecerdasan rendah, prestasi belajar tidak baik, prestasi kerja tidak baik, atau produktivitas rendah, serta cenderung gemuk di usia tua sehingga menderita penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Strategi apa yang bisa kita gunakan untuk mencegah stunting? Strategi 1000 hari pertama kehidupan atau periode pertumbuhan otak. Strategi ini dimulai dari bayi berada di dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Strategi ini cukup efektif untuk mencegah stunting. Dimulai dari masa kehamilan selama 270 hari. Pada masa ini, bayi berkembang dan mengambil seluruh nutrisi dari ibu. Sang ibu tidak boleh kekurangan nutrisi dan hindari merokok, minuman bersoda, beralkohol, serta mengikuti kelas ibu hamil. Selanjutnya, masa 0-6 bulan. Merupakan masa pemberian ASI selama 180 hari. ASI merupakan makanan utama bagi bayi selama 6 bulan. Bukan hanya nutrisi, ASI juga memberikan imunitas terhadap bayi dari berbagai penyakit. Adapun komposisi dari ASI itu sendiri yaitu 55% lemak yang 30% diantaranya adalah DHA, 37,5% karbohidrat atau laktoksa, dan 7,5% protein. Lakukanlah inisiasi menyusui dini atau IMD dan berikan ASI eksklusif. Periode ini merupakan periode kritis terjadinya stunting. Oleh sebab itu, empati harus ditingkatkan secara variatif dengan karbohidrat, protein yang mengandung zat gizi mikro, dan lemak dengan tekstur yang halus dan ditingkatkan secara bertahap. Mengapa remaja berperan penting dalam mencegah stunting? Karena remaja merupakan kelompok yang memiliki andil besar dalam menghasilkan keturunan di masa depan. Tetapi edukasi mengenai stunting pada remaja belum dilaksanakan secara maksimal. Baik di tempat belajar seperti sekolah, tidak ada pelajaran parenting, terutama stunting, sehingga remaja cenderung tidak tahu. Bahkan di rumah, orang tua juga perlu memberikan edukasi terkait konsep keluarga, cara pengasuhan, serta pendidikan anak, agar remaja bisa lebih tahu, siap, dan mampu dalam bertanggung jawab pada rumah tangganya kelak. Hal ini harus dilakukan mengingat angka pernikahan dini di Indonesia yang masih cukup tinggi dan memiliki banyak dampak buruk yang salah satunya adalah stunting.